Oke, hari ini kita akan lanjutkan materinya. Pertemuan terakhir masih tentang laporan keuangan ya. Cuman belum selesai, terakhir baru membuat laporan laba rugi sama laporan perubahan modal kan. Saya share dulu lah ya. Biar kalian bisa melihat. Nah, ini ya. Sudah terlihat di layar kalian, udah kelihatan ya. Ini nah, ini terakhir nih, ya kita menyusun laporan keuangan, ya baru laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Jadi ini yang akan kita buat, kita selesaikan hari ini. Terus nanti saya kasih soal latihan untuk dikerjakan. Nanti saya bahas lagi, gitu ya. Tapi sebelumnya minggu depan kita kuis ya. Minggu depan kuis. Materinya tentang jurnal penyesuaian dan menyusun laporan keuangan. Ya, jadi nanti minggu depan kuis. Kita kuis 2 soal, yang satu soal tentang jurnal penyesuaian, yang kedua membuat atau menyusun laporan keuangan. Ya, jadi minggu depan kita kuis. Ya. Pastikan bukan PR sih, kertas kerja yang harus dikumpulkan sudah dikumpulkan semua ya. Yang belum mengerjakan, yang belum menyelesaikan, nah saya tunggu hari ini untuk diselesaikan. Ya, cek Google Classroom-nya, lihat ada yang kelewat atau tidak, saya masih kasih kesempatan. Hari ini saya tunggu. Kalau misalkan hari ini belum lengkap, nilainya belum kumpul, worksheet-nya belum dikumpulkan, semua tuh dari pertama, terpaksa ya, kalau misalkan nggak dikumpul hari ini, mulai kalau bisa besok belum kumpul juga, worksheet-nya ditulis tangan. Ya, konsekuensinya ya, saya masih kasih kesempatan, masih kumpul soft copy hari ini, tapi dilengkapi semua yang belum. Yang misalkan saya tunggu hari ini, ternyata besok belum juga, terpaksa ngumpulnya tulis tangan. Kerjakan buat tulis tangan di kertas, kumpul ke sekolahan. Ya, saya tunggu. Jadi minggu depan bisa ikut kuis. Ya, jadi seperti itu. Karena udah lama tuh, apalagi udah yang lama masih ada yang belum ngumpul. Ya, saya nggak kasih PR, tapi saya cuma minta partisipasi kamu selama di kelas, bukti. Nah, tapi kalau misalkan udah berminggu-minggu nggak dikumpulin, nah berarti saya memang menganggap kamu nggak masuk kelas, ya. Walaupun orangnya mungkin datang nggak ada muka, nggak ada, ya sudah. Ya, jadi konsekuensinya mulai besok kalau nggak dikumpulkan mulai hari ini, ditunggu hari ini, mulai besok kerjain tulis tangan di kertas, pekerjaannya dikumpulin ke sekolahan, ya, simpen di sekolahan, ya. Baru saya izinin kamu boleh ikut kuis minggu depan, ya. Itu konsekuensinya. Jadi please jangan terlambat, jangan nggak ngumpul karena udah saya bilang itu tugas nilai paling gede 60% buat nilai raport kamu, ya. Kecuali yang saya bilang kamu nanti besok kuis dapat nilai 100, nanti mid dapat 100 ya silakan aja, nggak usah ngumpul juga nggak apa-apa. Tapi pastiin kuis sama mid kamu dapat 100 nggak apa-apa, saya tetap pasti dapat tuh minimal 75 KKM di raport nanti, ya. Tapi kalau kamu nggak yakin kuis dapat C, mid dapat C, mending kerjain PR dan tugas, ya. Satu lagi, ya, ini dari Bu Wuri. Ini saya pesan dari Bu Wuri ya, homeroom kamu. Buat yang kameranya nggak nyala, maaf, saya mau nanya kenapa. Kalau enggak, saya remove dari kelas. Karena nggak ada alasan. Bu Wuri pasti udah ngingetin. Nah, jadi kata Bu Wuri, kalau misalkan di kelas saya ada yang tidak on cam tanpa alasan, ya maaf saya remove ya. Karena nggak ada keterangan, maaf ya, ini dari homeroom kamu bukan saya. Jadi kayak yang nggak nyala nih. Kalau Karen kan udah izin nih, nggak apa-apa, bagus. Sebelum
gurunya negor, kamu izin dulu kalau memang ada sesuatu. Ya. Nah, jadi yang tanpa izin, yang nggak ada informasi, ya, yang kameranya rusak lah, apalah itu, ya bukan setelah saya tegur baru izin, salah. Ya, makanya Bu Wuri tidak mengizinkan. Ya, di pertemuan berikutnya, apalagi minggu depan kuis, saya pengen lihat mukanya. Nggak ada muka, nggak ikut kuis. Nggak ada muka, nggak ada kuis. Karena saya nggak tahu kamu ngerjain atau nggak di situ. Ya, kalau kameranya rusak, pikirin gimana caranya supaya ada muka kamu di situ. Pinjam handphone orang tua dulu kek, atau misalkan pinjam punya adik kek, mau benerin dulu terserah. Pokoknya minggu depan nggak ada muka, nggak ikut kuis sama saya. Ya, jadi perhatiin karena udah terlalu lama nih macam Wilbert nih. Dari tempat nggak pernah muncul mukanya ini. Ya, nggak ada nih. Kenneth sekali-kali nih, Melinda jarang. Ya, Catherine jarang, kan saya rekam nih tiap pertemuan, ya. Jadi itu pesan dari Bu Wuri, ya. Tapi khusus minggu depan nggak ada muka, nggak boleh ikut kuis sama saya, ya. Termasuk PR tugasnya dikumpulin. Saya tunggu hari ini, ya. Kalau nggak ngumpul hari ini, konsekuensinya besok kerjain di kertas, tulis tangan, kertasnya kirim ke sekolah, kumpulin ke sekolah, ya. Temuin saya di sekolah. Oke? Dan kuisnya di sekolah. Minggu depan kuisnya di sekolah minggu depan. Kalau belum itu konsekuensi, ya. Jadi perhatiin baik-baik. Saya sudah kasih kamu pelajaran yang hanya kamu mengikuti saja, tinggal ngumpul, nggak kasih PR, nggak kasih tugas, ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Jadi siapkan kertas kerjanya, ya. Ya, saya nggak tahu kalau memang betul. Yang penting kamu mengikuti yang off kamera juga, ya. Itu tanggung jawab kamu, ya. Kalau memang benar itu kondisinya seperti itu, ya saya percaya. Tapi kalau kamu bohong, nah itu urusan kamu sama Tuhan. Saya mau udah nggak tahu lah, terserah ya. Pokoknya yang penting bukti di akhir ya memang harus dikumpul tugasnya. Oke, itu yang pertama tentang kuis ya. Jadi jangan lupa besok. Nah ini berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Ya, terakhir menyusun yang namanya laporan laba rugi. Data yang disiapkan ini ya, daftar saldo setelah penyesuaian. Nih, minggu depan saya kasih kuis, saya kasih data juga kayak begini. Karena kamu harus menyusun 3 laporan ini. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Ya, jadi diperhatikan. Minggu depan boleh saya kasih izin kamu buat lihat catatan, boleh. Lihat lagi video, boleh. Yang penting jangan kerjasama. Ya, apalagi sekarang di Classroom Guru ini, kalau kamu copy paste jawaban teman kamu atau filenya nih, misalkan ada yang ngerjain, terus kamu minta file dari teman kamu kumpulin, ketahuan sekarang. Ternyata akun saya kan akun baru nih, Classroom-nya dari guru, dari Dinas Pendidikan, itu ada indikatornya. Kalau benar-benar jiplak punya teman, copy paste file punya teman, itu ada tanda benderanya. Nah, itu berarti ketahuan kamu nyontek. Kamu tidak mengerjakan itu. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Oke. Saya ulang sedikit mengenai laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan sebetulnya ada 4. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan ini laporan posisi keuangan. Satu lagi ada laporan arus kas. Tapi kita ketiga laporan keuangan utamanya dulu ya. Kalau arus kas itu boleh dibuat atau boleh tidak ya, atau boleh dibuat nanti belakangan ya, karena itu hanya menghitung uang kas yang masuk dan keluar ya. Nih fokus di akun kasnya ini aja nih, dari 21.600 ini kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa, sehingga hasilnya 21.600 dari transaksi yang terjadi ya. Tapi saya tidak bahas itu ya. Ini yang pertama, laporan keuangan yang harus dibuat adalah laporan laba rugi. Laba rugi itu catat ya,
laporan laba rugi itu hanya menghitung pendapatan dan beban. Nih ya. Ini kemarin saya kasih warna, saya highlight ya. Nih. Hanya menghitung akun-akun pendapatan dan akun beban. Jadi hanya ini saja yang dihitung nih, akun pendapatan dan akun beban. Kamu lihat di datanya, di data neraca saldo setelah penyesuaian. Mana yang termasuk akun pendapatan, mana yang termasuk akun beban. Nah, pindahkan itu saja yang dihitung. Ya, kemarin kita sudah hitung nih. Akun pendapatan dan beban nih. Ini saja yang dihitung. Nah, ini yang dihitung ya. Jadi ini yang dihitung nih, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban gaji, beban listrik, semua beban kita hitung semua ya. Nah, termasuk ini ada di bawahnya ya. Nah, ini saja yang dihitung. Masukkan angkanya, jumlahkan total pendapatannya berapa, jumlah bebannya berapa. Tinggal dihitung, beban pendapatan dikurangi beban. Ya. Jadi cuma tinggal menghitung pendapatan, total pendapatan dikurangi total beban. Dihitung. Kemarin kita sudah hitung, karena hasilnya positif jadi laba, tapi kalau hasilnya negatif berarti rugi. Ya. Ini perusahaan mendapatkan laba sebesar 7510. Ya, ini nih ya. Jadi hanya memindahkan, ingat, pendapatan dan beban. Tapi catat ya, saya ingetin lagi, kalau misalkan nanti ada akun yang namanya pendapatan diterima di muka, itu tidak termasuk pendapatan, tapi itu termasuk akun utang. Walaupun namanya pendapatan diterima di muka, tapi itu bukan pendapatan. Ya, itu bentuknya utang. Catat ya, jangan sampai salah. Oke, berikutnya ini jelas ya. Jadi laporan laba rugi hanya menghitung akun-akun pendapatan dan akun beban. Tinggal dihitung nih, masih ada beban nih. Kemarin saya kasih highlight pendapatan warna ungu, bebannya warna abu-abu ya. Jadi besok nanti pas minggu depan kuis, pastikan kamu hitung dulu. Cek dulu datanya. Kalau bisa di-highlight dulu seperti saya ini. Mana yang termasuk akun pendapatan, mana yang termasuk akun beban. Biar nggak kebolak-balik atau nggak salah hitung nanti ya. Dihitung, selesai. Baru setelah itu, setelah kita menghitung laporan laba rugi, kita baru berikutnya menyusun yang namanya laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Ini nih. Nih, ya, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, yang dihitung di sini, ya, yang perlu diperhatikan, yang perlu dihitung, yang pertama modal awal. Hitung dulu, lihat, masukkan dulu modal awalnya berapa. Lihat di data. Nih, modal. 3875. Modalnya nih, berarti ini modal awal. Masukkan dulu modal awalnya berapa nih? 3875. Nah, lalu yang berikutnya yang harus dihitung adalah ini nih. Laba ini nih. Laba bersih yang sudah didapatkan itu dihitung di sini. Labanya dimasukkan, dikurangi prive atau price. Ya, price ini mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi, setelah memasukkan modal awal, hitung laba usaha dikurangi prive. Nih, dikurangi. Nah, jadi dari laba dikurangi prive, kita tahu tambahan modal atau ekuitasnya berapa. Nah, di sini 7510 dikurangi ternyata ada prive. Privenya 3510. Ya, berarti terjadi penambahan modal atau ekuitas sebesar 7510 dikurangi 350 menjadi 7160. Nih.
7160. Berarti kita mendapatkan modal akhir. Modal akhirnya berapa? Berarti modal awal ditambah penambahan modal atau ekuitas ini. Nih, 38750 ditambah 7160. Nah, ini menjadi modal akhirnya. Ditambah nih. Jadi, ternyata perusahaan karena mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 7510 yang awalnya memiliki modal sebesar 38750, di akhir periode modalnya bertambah menjadi 45910. Itu perusahaan mengalami yang namanya laba atau keuntungan. Tapi kalau rugi berarti modalnya berkurang. Oke, ya. Jadi ini yang harus dihitung. Ya, laba dikurangi prive, itu jadi tambahan modal atau ekuitas. Karena ketika kamu belajar waktu pertama, akun modal ini hanya bertambah atau berkurang itu bisa dari pertama kalau bertambah dari si pemilik usaha menyetorkan modal. Nah, itu berarti menambah modal. Kalau misalkan keuntungan itu menambah modal. Kalau mengurangi modal berarti bisa juga pemilik mengambil kembali uangnya atau mengurangi modal itu dari rugi. Perusahaan mengalami loss atau kerugian, akhirnya mengurangi modal. Nah, ini yang dihitung di laporan perubahan modal. Ya, jadi ini yang dihitung. Kalau di laporan laba rugi, pendapatan dan beban yang dihitung. Kalau perubahan modal berarti yang dihitung modal awal, laba usaha, prive menjadi modal akhir. Nah, jangan sampai lupa nih yang dihitung apa aja. Ya. Nah, jelas ya? Nah, baru sisanya yang belum kita hitung. Ya, yang belum kita hitung. Nah, baru itu masuk ke yang namanya laporan posisi keuangan. Ya, saya coret. Ade, Ya. aku mau nanya yang laporan ekuitas itu mungkin nggak preview-nya lebih gede dari laba? Bisa aja, tapi kan nanti hasilnya kan misalkan negatif nih. Iya. Misalkan anggap preview-nya di sini 8.000 gitu ya. Ternyata si pemiliknya ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar misalkan 8.000. Berarti kan 7510 dikurangi 8.000 hasilnya negatif kan? Minus kan? Berarti bukan menambah modal dia. Mengurangi modal. Oh, oke, Pak. Jadi kan hasilnya pasti minus 490 nih di sini. Nah, berarti modalnya pasti berkurang bukan bertambah. Ya. Sama Oke, kayak Pak. laba atau rugi ini, kalau di sininya hasilnya ternyata negatif nih, pendapatan dikurangi beban, ternyata hasilnya negatif di sini min. Artinya kan rugi tuh. Kalau negatif min, rugi. Pasti di sini bukan menambah modal di sini. Orang di sini negatif, pasti di sininya juga negatif, mengurangi modal. Gitu, ya. Tapi kan namanya juga kita contoh, ya semua perusahaan juga minimal kan pengennya dapat laba lah ya. Tapi pada kenyataannya mungkin ada juga yang rugi. Tapi sama aja konsepnya seperti itu. Ya, kalau misalkan minus berarti rugi ininya bukan laba. Di sini jadi rugi juga nih, bukan penambahan tapi jadi pengurangan modal. Karena mengurangi modal ya. Oke. Sip. Berikutnya baru kita buat yang namanya si laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini menghitung aset, utang, dan modal. Ini kan udah nih. Modal udah dihitung belum? Udah tadi kan ini coret, udah, pendapatan jasa udah, pendapatan sewa udah, beban gaji udah, beban listrik ini udah dihitung kan, kita coret aja nih. Karena ini nggak akan dihitung lagi. Ya, yang akan kita hitung berarti sisanya akun, utang, dan modalnya. Nih, berarti kita hitung di sini. Kita lihat. Di sini ada aset. Wah, kepotong ya. Saya turunin ke bawah dulu lah, biar nggak kepotong. Nah, biar nggak kepotong. Nah, ya. Mau hilang. Nah, nih ya, biar nggak kepotong, saya geserin dulu ke bawah ya. Nah,
Di sini laporan posisi keuangan yang dihitung aset, utang, dan modal. Ini sama persamaan dasar akuntansi. Hasilnya harus sama, aset sama dengan utang plus modal. Nah, sini ya. Di sini ada dua jenis macam aset kan, ada aset lancar atau aset tetap. Intinya sama, itu sama-sama aset. Cuman dalam laporan penulisan laporan keuangan harus dipisah mana yang termasuk aset lancar, mana yang termasuk aset tidak lancar. Nah, berarti ini yang termasuk aset lancar dulu. Nah, ini biasanya datanya sudah berurutan. Tinggal dilihat aja nih, yang termasuk aset lancar mana, yang penggunaannya di bawah 1 tahun. Kas, piutang, perlengkapan. Nih, tinggal copy sini. Nah, ketemu tuh kan. Tinggal nanti kita jumlahkan berapa total aset lancarnya. Nah, kalkulatornya. Nah, kita hitung. Kasnya 21.600 ya. 21.600 ditambah 2.500 ditambah 900 ditambah 2850. Total aset lancarnya 27.850. 27.850. Nah, itu tuh udah ketemu nih. Si aset total aset lancarnya ya. Nah, baru berikutnya kita lihat lagi. Yang dihitung aset lancarnya udah, coret, utang udah, perlengkapan udah, sewa udah. Nah, masih ada aset tetapnya nih harus kita pindahkan. Aset tetapnya berbentuk ini nih. Ada peralatan, ada kendaraan. Nah, ada peralatan dan kendaraan, tinggal pindahin aja nih. Nah, dan ada lagi di sini nih, akumulasi depresiasi peralatan. Nah, ini dipindahkan juga. Ini termasuk ke aset tetap. Tapi, karena ini penyusutan, ini dikurangi. Pakai tanda kurung aja di sini nih. Buat tandanya ya. Artinya dikurangi. Kalau ini kan dijumlah semua nih total aset lancarnya. Nah, aset tetap, ada peralatan, ada kendaraan, terus ada akumulasi depresiasi peralatan dan kendaraan ya. Nah, ini akumulasi depresiasi peralatan dan kendaraan ini mengurangi aset tetap. Berarti ketika dihitung berarti ini dikurangi, bukan ditambah. Ya, berarti peralatan dan kendaraannya ditambah, tapi ketika menghitung akumulasi ini dikurangi. Makanya kasih kode, kasih tanda di sini pakai tanda kurung aja. Ya, ketika kamu bikin di persamaan dasar akuntansi kan tandanya kalau dikurangi pakai tanda kurung. Nah, ini biar gampang pakai tanda kurung aja di sini nih. Ya. Nah, baru kita hitung. 7650 ditambah 20750, karena ini pakai tanda kurung mengurangi aset tetap berarti dikurangi. Setelah 7650 ditambah 20750 minus kurangi 765 dikurangi lagi 2075. Nah, totalnya di sini 25.560. Nah, berarti kalau sudah ketemu jumlah total aset lancar dan aset tetapnya, tinggal dijumlahkan. Berapa? Total aset lancarnya 27.850 ditambah 25.560. Nah, hasilnya 53.410. Nah, sambil dihitung ya, siapa tahu saya salah hitung. Nah, jelas ya. Jadi, nih, hitung dulu bagian aset. Ya. Coret, nih, kalau bisa dicoret, coret dulu nih. Jadi tidak ada yang double hitung. Nah, ini kan udah nih, coret semua nih. Baru setelah kalian menghitung aset, nah kita hitung utang dan modalnya.
Ini ada akun utang nih, yang warna hijau nih. Di highlight warna hijau nih, utang usaha, utang bank, utang gaji. Di sini ada dua jenis utang lagi kan. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Nah, kita tinggal pindahkan aja mana yang termasuk utang lancar. Utang lancar itu berarti utang usaha. Nih, utang usaha. Pindahin utang, oke. Nah, utang usaha sama utang gaji. Ini termasuk ke utang lancar nih. Kalau utang bank ini masuk ke utang jangka panjang. Nah, kita pindahkan aja utang. Nah, tuh. Masukkan nominalnya utang usaha berapa nih? 700. 700. Utang gaji 800. Berarti totalnya total utang lancarnya 700 tambah 800 1.500. Ini utang bank 6.000. Utang banknya masukin aja sini ya 6.000 ya. Nah, langsung aja 6.000 sih. Ini 1.500. Nah, utang sudah dihitung, tinggal modal. Nah, modalnya yang mana? Ini kan udah dihitung nih modalnya di perubahan modal. Nah, berarti yang dihitung di laporan posisi keuangan ini adalah jumlah modal akhirnya berapa tadi? Modal akhir yang didapat dari sini nih. Nah, 45, 9, 10. 45, 9, 10. Nah, ini modal akhirnya nih. Dari sini, dari si laporan perubahan modal ini. Modal akhirnya nih, dimasukkan ke sini. Nah, tinggal kita hitung, sama enggak utang plus modalnya. Dihitung, 1.500 ditambah 6.000 ditambah 45, 9, 10. 53, 4, 10. Sama, 53, 4, 10. Nah, selesai kita menyusun laporan keuangan. Ini caranya. Jadi ini memang berurutan dari laporan laba rugi dulu, ya cari dulu laba atau ruginya, lalu hitung perubahan modal. Dari perubahan modal baru hitung laporan posisi keuangan, karena modal yang dihitung di laporan posisi keuangan ini nih, ini modal akhirnya, bukan modal awal yang di sini nih, bukan yang ini, tapi modal akhir yang dihitung di sini. Setelah ada penambahan modal tadi. Gitu. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyain lagi. Nah, jadi seimbang nih, balance nih. Hasilnya pun seimbang. 5, 3, 4, 10. Utang plus modalnya 5, 3, 4, 10 juga. Nah, sip. Oh. Silahkan. Ada yang tanya dulu? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini segedein aja kali ya. Nah, biar gede. Lah. Nah. Nah, ini aja nih ya. Nih. Ini. Selesai laporan posisi keuangan. Berarti selesai juga menghitung atau membuat laporan keuangan. Silakan, ada yang bertanya dulu nggak? Sebelum saya kasih soal latihan untuk dikerjakan. Nah, saya kasih soal di Google Classroom untuk dikerjakan. Ya, 20 menit cukup lah ya kayaknya ya. 20 menit cukup lah. 20 menit cukup lah kayaknya ya. Nanti baru saya bahas.
Ada di Classroom, dicek ya. Ini nih yang saya bilang tadi nih. Kalau misalkan kamu copy paste punya teman, nih ini ada nih. Sekarang nih. Cek plagiarism, originality, bla bla bla. Jadi gurunya tahu kamu nyontek atau cuman copy paste file punya teman, ketahuan nih di sini nih. Ya, tinggal dicentang. Ting. Tuh. Sudah. Nanti kalau misalkan ada yang benar-benar copy paste punya teman doang, tidak mengerjakan original sendiri, ada tanda bendera nanti di hasilnya itu reportnya. Nah, saya kasih soal, silakan dilihat. 20 menit cukup lah ya. Silakan dilihat dulu di situ. Ya. Cek Google Classroom-nya. Itu ada latihan laporan keuangan. Ada, saya kasih data di situ. Saya kasih data. Nah, di situ ada nama akunnya. Ya, bisa dicek. Boleh langsung di-download, tinggal langsung kerjain di situ aja, tinggal copy paste aja kayak saya tadi. Lebih gampang, tinggal kamu hitung aja pakai kalkulator. Nih ya, ada nama akunnya, ini sudah berurutan nih, akun kas, akun utang, modal, pendapatan, dan beban. Udah saya bikin urutan, nggak sulit. Tinggal kamu buat laporan laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangannya di sini nih. Nah ya, tinggal dibuat saja. Caranya tinggal copy paste. Nih, udah tinggal hitung nih pendapatan, beban. Terus ini tadi ada modal awal, modal akhir, terus apa nih yang dihitung nih, ditambah lagi. Ini menghitung aset, utang, dan modal. Saya kasih waktu 20 menit ya. Cukup lah ya 20 menit ya. Nanti setelah itu kumpul, saya bahas. Ya, silahkan dibuka, dilihat filenya, dan dicoba dikerjakan. Ya, coba salah nggak apa-apa, masih latihan daripada minggu depan kamu. Minggu depan salah, sudahlah tamat riwayat. Ya, kalau hari ini namanya latihan, kamu coba, saya bahas. Kalau masih salah, tinggal dibenerin nanti kan. Saya kasih waktu 20 menit lah. Nggak usah dikumpul dulu lah ya. Nanti dikumpulnya setelah saya bahas, baru dikumpul semuanya. Jadi biar kamu kalau ada yang salah dibenerin dulu. Ya. Atau misalkan sambil mengerjakan ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyain. Ya. Saya juga sekaligus hitung, saya juga coba kerjakan. Ya, sampai sampai menit 40 lah ya. 1:40 harusnya selesai lah ya. Yang penting kamu masukin dulu angka-angkanya, angka-angkanya, akun-akunnya, nah angka-angkanya ke belakangan aja hitungnya. Yang penting kamu bener masukin akun-akunnya dulu, angkanya belakangan nggak apa-apa. Ya, kalau nggak keburu ya. Sama seperti contoh yang sudah dikasih. Ya, tinggal dimasukkan saja. Mana tuh laporan laba rugi yang termasuk akun pendapatan dan beban. Nah, hitung dulu tuh. Masukkan dulu nama akunnya, copy paste dulu. Sama angka-angkanya hitungnya belakangan aja nanti, nggak apa-apa. Terus yang termasuk tadi, ya, masukin dulu modal awalnya berapa. Previewnya ada nggak berapa tadi. Jadi modal akhir. Nah, itu ya. Silahkan dicoba dikerjakan dulu. Ya, salah nggak apa-apa. Daripada minggu depan kamu salah, waduh, remedial langsung. Mending kamu coba salah sekarang, tapi kamu tahu mana salahnya. Mending coba, ya, coba dulu saja. Saya juga coba kerjakan. Saya juga coba sambil mengerjakan. Atau nantilah ya, saya langsung bahas aja nanti ya. Kamu coba dulu kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya, langsung tanyain ya. Ingat, pertama ketika melihat data, kalau mau kayak saya tadi,
highlight dulu mana yang termasuk akun aset, mana yang termasuk akun utang, mana yang termasuk akun modal, mana yang termasuk akun pendapatan, mana yang termasuk akun beban, biar gampang. Tandain dulu. Ya, pakai highlight boleh. Supaya nggak gampang nanti hitungnya ya. Saya coba highlight juga biar gampang. Nah, baru setelah di highlight, udah tahu mana akun Kak, mana akun aset, mana akun utang, modal, pendapatan dan beban, baru masukkan ke si laporan keuangannya. Tuh, masukkan. Buat dulu laporan laba rugi. Masukkan akun pendapatan, ya, dan beban, akun-akun beban. Tinggal copy paste saja, copy paste di situ. Oke, 5 menit. Tiap laporan 5 menit cukup lah. Ya. Bisa pakai kalkulator hitungnya. Pak, modal Ayu tuh modal awal ya, Pak? Modal Ayu ya. Modal yang ada di data berarti itu modal awal. Karena kan belum ditambah laba atau rugi perusahaan kan. Yang ada di data awal berarti itu modal awal. Nih, yang ini nih, modal Ayu ini nih, ini modal awal nih. Tuh, saya tandain dulu nih. Yang termasuk akun aset, utang, modal, pendapatan, beban. Ini udah berurutan nih, saya buat berurutan lebih gampang. Biar hitungnya juga lebih gampang nanti. Yo, coba. Masih ada sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi, masih lama. Bentar kok, ini kan tinggal copy paste aja ya, copy paste doang. Sama persis. Yang penting akun-akunnya jangan sampai salah memasukkan dalam laporan. Ya, laporan laba rugi hanya menghitung pendapatan dan beban saja. Masukkan dulu akun-akun pendapatan dan beban. Lalu hitung pendapatan dikurangi beban. Kalau hasilnya positif berarti laba. Kalau hasilnya negatif berarti rugi. Ya, tapi di situ saya udah kasih laba bersih, berarti hasilnya laba tuh. Perusahaan mendapatkan keuntungan lagi ya. Contohnya sama. Lalu masuklah setelah laba bersihnya ketemu, kamu masuk ke buat laporan perubahan ekuitas. Lihat, masukkan dulu modal awal yang tadi, modal Ayu ini nih, modal si Ayu. Modal awalnya masukkan, lalu di sini ada apa nih? Selanjutnya yang dihitung. Ya, ada laba. Oke, bentar ya, saya ada telepon.
Oke. Kalau sudah di perubahan ekuitas, baru lanjut ke posisi keuangan. Menghitung aset, utang, dan modal. Ada yang sudah? Saya lihat dulu ya. Saya kasih bocoran. Cek ya. Labanya, nah, kasih bocoran tuh. Cek benar sama nggak? Labanya 300. Nah, kalau misalkan ada yang beda, berarti cek lagi, salah hitung atau mungkin ada yang belum dimasukkan akun-akunnya. Nah, dari laba 300 itu, saya kasih bocoran lagi ya. Modal akhirnya itu jadi modal akhir jadi 22.200. Setelah labanya dikurangi prive, nah ditambahin jadi modal akhirnya gini. Nah, cek tuh, sama nggak? Kalau ada yang berbeda, cek lagi. Apakah salah di laporan laba ruginya atau pas ngitung di laporan modalnya. Terus baru terakhir itu total aset sama dengan utang plus modalnya itu 26.450. 26 berapa tadi lupa. 26.450. Nah, cek tuh. Ini jawabannya. Labanya 300, modal akhirnya 22.200. Aset sama dengan utang plus modalnya itu 26.450. Cek. Ada yang beda enggak? Tapi kalau ada yang beda, cek lagi satu-satu dari laporan laba ruginya dulu tuh. Karena habis bikin laporan laba rugi, pasti laporan modal, perubahan modal. Dari perubahan modal, pasti terakhir bikin laporan posisi keuangan. Jadi kalau misalkan modalnya beda, nah cek di modal di laba ruginya dulu. Kalau laba ruginya udah benar, berarti ada yang salah di laporan perubahan modalnya. Cek modal awalnya berapa, labanya berapa, itu kan dikurangi tuh, dikurangi prive. Ya, ada prive di situ, ada akun prive. Nah, berarti setelah itu terjadi penambahan modal kan. Nah, modal akhirnya jadi 22.200. Cek lagi tuh sama enggak. Dari situ loncatlah ke laporan posisi keuangan, hitung aset, aset tetap, aset lancar dihitung, utang dihitung, modalnya berarti modal akhir ini yang dimasukkan di laporan posisi keuangan. Di modal akhir. Cek lagi apakah ada yang berbeda. Nah, kalau ada yang beda, hati-hati, berarti ada yang salah tuh. Atau mungkin di laporan posisi keuangannya nggak balance, nggak seimbang jumlahnya. Hati-hati juga tuh. Ya. Oke. 4 menit lagi ya, habis itu saya bahas bentar. Ya, cek. Kalau ada yang beda, nggak apa-apa mau nanya, kok Pak saya beda Pak? Nggak apa-apa, langsung diomongin aja di situ. Siapa tahu ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahin, atau ada angkanya yang mungkin kurang pas, kurang tepat. Ya, apa-apa. Daripada minggu depan salah,
Waduh, remedial udah masalah. Ini namanya latihan, coba. Sama ya, cuman angkanya doang yang berbeda, sama akunnya aja yang di nggak sebanyak yang tadi. Cuman intinya sama ya. Menghitung laporan laba rugi. Berarti menghitung pendapatan dikurangi beban. Hitung tuh pendapatan berapa, beban berapa. Terus selain itu laporan perubahan modal, berarti yang dihitung di situ modal awal, laba bersih yang udah didapat tadi dikurangi prive, nah itu jadi modal akhir. Setelah hitung di modal akhirnya udah ketemu, masukkan itu di laporan posisi keuangan modal akhirnya tuh. Ditambah utang ya. Lalu jumlah aset juga dijumlahkan, aset lancar dan aset tetap. Gitu. Ya, silahkan masih ada 3 menit. Coba ya, kalau masih ada yang bingung, kita cek lagi. Sambil nanti saya siapkan datanya. Di situ ingat ya, waktu menghitung laporan posisi keuangan, ada akumulasi penyusutan peralatan. Berarti kalau akumulasi penyusutan peralatan dikurangi. Ya, kasih tanda kurung aja. Sebagai penanda itu dikurangi jumlahnya. Yuk, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi saya bahas nanti. Langsung saya bahas. Cek. Satu menit lagi. Nanti saya bahas. Saya share dulu ya. Nah, ini biar gampang kalau saya gini aja dulu nih. Tandain ini akun aset berarti nih. Ini utang, modal, pendapatan, ini beban. Oke ya. Selesai belum selesai nggak apa-apa. Sambil saya bahas. Ini datanya sudah ada, data salon Ayu. Ya, untuk mempermudah yang tadi sih bilang ya, kamu highlight dulu aja, tandain yang termasuk akun-akun aset ini apa aja nih. Karena kan akan dihitung nih aset nanti. Utang, modal, akun pendapatan, dan beban. Kasih tanda, highlight untuk mempermudah. Nah, baru kita hitung di laporan laba rugi. Nah, ingat, laporan laba rugi hanya menghitung pendapatan dan beban. Copy paste di sini nih, pendapatannya berapa nih? Pendapatan salon, copy di sini nih. Paste. Ya, ini pindahin biar lebih gampang hitungnya. Ini total pendapatan, karena pendapatannya cuma 1, berarti ya udah 450 kan. Total pendapatannya cuma 1 nih akun pendapatannya. Lalu menghitung beban. Beban, copy beban. Nah, hitung jumlah total bebannya berapa nih? Jumlah total bebannya hitung 300 tambah. Ada yang bisa hitung? Sudah hitung berapa total bebannya? 5150, Pak. Berapa? 5150. Nah, 5150. Oke, berarti pendapatan dikurangi beban 5450 dikurangi 5150. Jadi laba bersihnya 300 kan? Plus. Nah, berarti laba bersihnya dapatlah 300. Sama semuanya? Nah, setelah dapat laba bersih, kita lihat, kita susun laporan perubahan ekuitasnya nih. Ya, cepet nih, kan hitung nggak nyampe 5 menit nih, udah selesai nih laporan laba rugi. Pak, itu Laporan 5150-nya plus, Pak. ya kurang. Minus ya, sorry. Oke, minus. Thank you. Ya, pendapatan kurangi beban. Plus 300, berarti laba bersihnya 300 ya. Perusahaan mendapatkan laba sebesar 300.
Baru kita masukkan modal awal nih untuk menghitung perubahan ekuitas. Lihat modal awal tadi, modal Ayu nih. Modal awalnya ya. Berapa nih? 22, 10. Copy. Modal awalnya 22, 10. Nah, hitung berarti di sini ada yang harus dihitung laba bersih dan reverse atau price. Ini yang dihitung. Laba bersihnya berapa? 300, berarti kan? Laba bersih 300, price-nya di sini 200. Price-nya 200. Nah, dikurangi dulu laba dikurangi reverse. 300 dikurangi 200, penambahan modalnya 100. Temu kan? Nah, berarti tinggal ditambah. Modal awal ditambah penambahan modal dari laba bersih dikurangi reverse. Nah, modal akhirnya berarti 22, 200. Tuh, ketemu. Save. Nih, sama ya. Dari modal awal nih, modal Ayu yang ada di data. Ya. Dihitung juga laba bersih dikurangi preview-nya dulu. Kalau misalkan nggak ada preview gimana? Ya udah, berarti preview-nya 0 ya. Ini hanya menghitung modal awal, laba bersih atau rugi, preview, nah itu jadi modal akhir nih. 22, 200. Sama ya semuanya ya. Nah, terbukti. Baru yang ketiga ini laporan posisi keuangan. Hitung aset lancar, aset tetap. Lihat lagi ke datanya itu udah berurutan. Masukkan dulu aset tetap, kas, piutang, perlengkapan, sewa, dibayar di muka. Wes, ya. Aset tetapnya cuma cuma satu. Peralatan dan akumulasi ini ya. Oke aja dulu biar gampang. Nah. Ini karena dikurangi ya. Karena kurung. Nah, hitung berapa total aset lancarnya nih. Ini berarti kan kalau ini total aset tetapnya berarti 12 11.700. Ya, gitu kan? Total aset lancarnya berapa? Ada yang sudah hitung? 14.750, Pak. 14.750. Berarti tinggal dijumlahkan ya. Total asetnya nih, aset lancar tambah aset tetap. Berarti 2, 6, 4, 50 ya? Iya, Pak. 7,5 tambah 700, 14, 1, 6, 2. Nah, tinggal berikutnya masukkan utang. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Di sini cuma ada utang lancar doang ya. Utang usaha doang sama utang gaji. Nggak ada utang jangka panjang, berarti ya udah utang jangka panjangnya kosongin aja. Karena memang tidak ada kan datanya kan. Ini kasih aja 0. 2.500 ditambah 17.50, 3, 4, 2, 50. Ya, gitu ya. Sama ya. Nah, ini modalnya dari mana? Modal akhir ini nih. 22, 200 ini. Akhirnya 22, 200. Akhir. Berarti total utang dan modal sebesar 22, 6, 26, 4, 50. Sama. Ya, ini kan benar kan 22.000 tambah 4.000, 26. 26 tambah 2,5 tambah 200, 450. Nah, 450. Selesai. Oh, cuma 5 menit. Ya, tambah ngitung-ngitung 10 menit lah, selesai kan. Yang penting ininya nih, akun-akunnya jangan sampai salah memasukkan di laporan. Laporan laba rugi itu di pendapatan dan beban yang dihitung. Ya, laporan perubahan modal itu modal awal, laba bersih, prive, dan modal akhir untuk mendapatkan modal akhir. Baru yang ketiga, laporan posisi keuangan menghitung aset, aset lancar dan aset tetap, ya dijumlahkan semua jenis aset.
harus sama dengan utang lancar, utang jangka panjang ditambah modal. Kalau misalkan datanya nggak ada nih utang jangka panjang, utang bank gitu kan nggak ada kan, ya udah kosongkan saja 0 di sini. Ini utang lancar, ini modal akhir dari mana? Dari sini, dari si laporan perubahan modal. Masukkan ke sini. Seimbang, balance. Jangan lupa ini ya, kalau akumulasi penyusutan berarti mengurangi aset tetap tersebut. Ini akumulasi penyusutan peralatan berarti dikurangi nih peralatannya, ya angkanya nih. Gitu. Selesai. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang berbeda jawabannya? Atau sama semua? Nah, karena minggu depan sama kayak begini. Ya, bentar nih, cuma ngisi. Nah, oke. Ada yang tanya dulu sampai sini? Nah, kalau nggak ada, sudah. Hah? Ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kalau tidak ada, ya sudah. Berarti jangan lupa minggu depan kuis. Ya, yang belum ngumpul, kertas kerjanya dilengkapi, saya tunggu hari ini termasuk yang barusan, laporan keuangan sama yang latihan menyusun laporan keuangan. Ya, yang nggak hadir hari ini kan ada yang nggak masuk nih kayaknya nih, ada yang nggak masuk ya? Ada yang nggak masuk hari ini? Nah, infoin aja ya, minta tolong infoin dilengkapi. Dibereskan. ini Ya? Pak, ini kan ada 2 tempat ngumpul kan yang hari ini, Pak. Yang laporan keuangan ini kumpulin yang bengkel lacer motor ya, Pak? Ya, yang laporan keuangan, yang worksheet, yang lanjutan, yang bengkel motor. Yang latihan ya berarti yang latihan tadi. Ya, jadi ada Oke, 2 Pak. ya hari ini ya yang kalian kerjakan. Yang kalian kerjain terus kumpulin ya. Yang belum, nah selesaikan hari ini, saya tunggu pokoknya ya. Lewat hari ini kamu kerjakan besok di kertas tulis tangan. Ya, saya sudah tidak menerima berbentuk soft copy. Ya, videonya, rekamannya kalau lupa udah saya share juga di Google Classroom, tinggal dilihat ya. Semales-malesnya kamu tinggal klik aja tuh menit terakhir, udah semua tinggal ketik tuh selesai udah. Semales-malesnya kamu juga ya. Jadi pelajari lagi, dilihat lagi, saya udah share juga rekaman videonya di Classroom. Minggu depan kita kuis. Minggu depan nggak apa-apa, saya kasih izin kamu juga untuk lihat catatan boleh, lihat buku boleh, lihat lagi rekamannya boleh, lihat worksheet kamu boleh, asal tidak kerjasama ya. Contohnya seperti tadi saya kasih contoh tuh, kalau kamu ngerjain terus minta file teman kamu kumpulin, ketahuan sekarang ya. Ternyata Google Classroom punya akun guru ini canggih juga ternyata, ketahuan ya. Jadi sangat membantu lah ya. Jadi yang penting kamu kerjain aja lah ya, berusaha. Oke ya, cukup lah ya hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan, siapin buat kuis ya. Jangan sampai remedial ya. Oke lah ya. Saya tutup siang ini. Terima kasih semuanya. Good afternoon. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye semuanya. Thank you, Thank you, sir. Pak. Bye semuanya. See you.